Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Kalsum. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai At-Thoriq ila Marifatullah, yang artinya jalan menuju mengenal Allah. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Hopipah dan Maya Asyami Fitri. Marifatullah berasal dari dua kata, marifat dan Allah secara singkat. Marifatullah adalah mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, marifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan marifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan wujud zat-Nya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita pasti itu bukan Tuhan. Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi SAW supaya berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan sesekali berpikir tentang zat Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah, inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Adapun ayat-ayatnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Makkah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Quran Surat At-Tin ayat 1-5. Yang kedua ayat qauliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yattabayyana lahum annahul haqqi awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Fussilat ayat 53. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqi samawati wal ardi wa waqtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Dan artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terhadap tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Selanjutnya dengan melalui metode Islam. 1. Dengan nak dan akal. Sebagaimana dalam firman Allah surat Yunus ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Yang artinya,
dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Quran Surat Yunus ayat 100. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tolaq ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'addallahu lakum adzaban syadidan fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra, yang artinya Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Quran Surat At-Tolaq ayat 10. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sya'ir, yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 101, yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Selanjutnya, melalui metode Islam yang kedua, yaitu membenarkan sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yaghfuruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, atau seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Surat Al-Qaf ayat 37, yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Quran Surat Al-Qaf ayat 37. Melalui metode Islam yang ketiga, yaitu menghasilkan iman. Menurut syarah, menghasilkan iman adalah metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya Asyami Fitri. Presentasi selanjutnya yaitu melalui metode selain Islam. Melalui metode selain Islam ada 3 hal, yaitu dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Dugaan dan hawa nafsu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha zahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu. Kami sedang menyaksikannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Yunus ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun, yang artinya, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, ada ragu-ragu. Apabila jalan yang dilalui tidak jelas dan tidak tepat, maka hasil yang didapati juga sangat tidak meyakinkan. Mungkin ada hasil yang didapati, tetapi bukan hasil yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ, yang artinya, dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 50 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ayyahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humuz zalimun, yang artinya, apakah ketidakhadiran mereka karena Allah dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut? Kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang terakhir ada berakibat kufur. Semua metode pengenalan yang tidak berasaskan cara yang dilakukan oleh Islam, yaitu menerusi akli dan nakli, akan menemui jalan serabut, yaitu kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.